Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang setia. Amin. Mari kita mau memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau memulai ibadah Sunday service kita pada pagi hari ini. Mari kita memulai dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami bisa untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami ini terfokus Tuhan untuk kami ingin menyenangkan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami juga untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk Sunday service kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan, amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ilmu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu
dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah sebuah lagu baru ya. Sebuah lagu baru yang saya juga baru dengar dan mungkin juga baru dinyanyikan di gereja. Tapi liriknya ini sangat menyentuh hati ya. Dikatakan bahwa ajar kami Tuhan untuk kami ini bisa percaya bukan dari apa yang kami lihat Tuhan. Karena seringkali kita di kita di kehidupan kita ya. Seringkali kita itu selalu harus ada bukti dulu, ada satu hal di depan kita, baru kita itu mau percaya. Kita susah untuk ngelihat bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang faithful buat kita semua. Ya, saya mau membacakan satu ayat di ini ya, 2 Tesalonika 3 ayat 3 ya. But the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Dia adalah Allah yang setia, guys. Mari kita mau pakai, kita sudah 2025 ini anggap sebagai chapter baru dalam kehidupan kita. Kita mau lebih percaya lagi sama Tuhan. Bukan kita mau mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena ketika kita pakai kekuatan kita sendiri, outputnya itu pasti berbeda ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau belajar, kita mau mendengarkan, kita mau benar-benar memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau Kau setia. Kau Raja, Kau Raja, Kau pun hamba, rela
hidupku, karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Mari saya undang sama-sama kita untuk berdiri. Mari kita serukan Tuhan, ajar kami untuk percaya Tuhan. Bukan karena kami melihat sesuatu bukti Tuhan di depan kami, tapi karena Engkau setia Tuhan. Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kau setia. Ajar kami berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna
pernah gagal, selalu sempurna dan tak pernah gagal, selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang selalu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. Mungkin bukan sempurna menurut kacamata kami Tuhan pada saat ini, tapi kami menyadari Tuhan bahwa rancangan-Mu pada akhirnya selalu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu selalu Tuhan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk menyadari Tuhan. Let's worship our God. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Kaulah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami percaya 2025 Tuhan Kau menyatakan Tuhan kuasa-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami akan menerima perubahan Tuhan. Thank you Lord Biar kami mau memberikan hati kami Tuhan, mau memberikan hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And I will live, and I will live for you, and I will live, and I will live for you, and I will live, and I will live for you, and I will live, and I will live for you, and I will live for you, and I will live for you, and I will live, and I will live for you. I will live for you, and I will live for you. Oh, and I will live. I will live for you, and I will live for you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebagaimana pujian yang kami baru saja nyanyikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuat jalan di dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan keterbatasan kami. Dan hanya Engkau saja yang menyempurnakan dan memiliki jalan yang sempurna. Jalan-jalan-Mu tak terselami ya Tuhan. Tetapi rencana-Mu adalah rencana yang paling indah. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mengucap syukur dan sekali lagi biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui firman Tuhan kepada setiap kami. Tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewat dari berkat firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tercecer dari taburan benih-benih firman Tuhan, karena setiap hati kami menjadi hati yang gembur, hati yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami masih sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk membentuk setiap kami, membawa setiap kami ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Dan kami masih percaya ya Tuhan bahwa Engkau masih ada untuk dunia ini. Engkau Yesus mati bagi dunia ini supaya setiap orang yang percaya dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah menolong kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Dan saya merasakan satu penyembahan yang sungguh-sungguh yang hidup ya saudara. Dan biarlah itu menolong kita semuanya untuk kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Dan saya melihat ada di antara kita Ibu Wulan bersama dengan Fanta ya. V. Dan sekali lagi beberapa waktu yang lalu kami ketika rapat, saya ingat rapat di Pilar saudara-saudara, dan kami membahas bahwa SAF ini harus mempersiapkan pelayanan untuk kedukaan ya. Jadi waktu itu sebelum saya pergi ke Malaysia, lalu ada rapat dan usulan itu seperti ya, karena SAF ini jemaatnya orang-orang muda, itu seperti usulan yang kayaknya aneh gitu ya. Kalau pelayanan untuk sekolah minggu mungkin iya, kalau untuk pelayanan pemberkatan pernikahan iya gitu. Tapi kemarin ada usulan, bagaimana Pak kalau kita membuka pelayanan dan tim untuk kedukaan gitu. Dan ya ternyata kemudian hamba Tuhan yang kita kasihi, Bapak Dedi dipanggil Tuhan, saya baru, iya bagaimana ini, tim belum siap. Tim belum siap. Dan waktu itu kebetulan karena saya sedang ada di Malaysia dan ada di daerah dataran tinggi ya, di mana signal kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Dan waktu itu HP juga terserang virus sehingga saya agak enggan untuk kemudian online, karena tiap kali online kemudian masuk iklan-iklan yang sulit dikendalikan ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan roaming saya, tetapi saudara-saudara itu sehingga saya tidak memperhatikan bahwa ternyata kemudian Tuhan panggil kekasihnya yaitu Bapak Dedi dan seluruh keluarga pada waktu itu berkumpul, dan saya sempat menyaksikan secara online kami sebagai keluarga besar SAF ya. Pada saat yang sama turut merasa kehilangan, tetapi pada saat yang sama saya mengucap syukur karena sempat bisa bersama-sama melayani dengan Pak Dedi ya. Terakhir Christmas caroling itu penutup ya. Christmas caroling penutup di rumah Pak Dedi. Itu adalah Christmas caroling yang terakhir dengan para mahasiswa, dan Pak Dedi waktu itu masih
ada dan masih bisa berfoto bersama, bahkan hadir Natal tanggal 15 Desember dan kami kemudian pada akhir bulan Desember sudah mengalami kondisi drop ya, dan semua pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan sekali lagi, dan juga hari Jumat Papa dari saudara Rio juga dipanggil Tuhan. Nah, ini kemudian mengingatkan kepada kita para pilar untuk membentuk tim pelayanan kedukaan. Dan nanti malam kita akan melayani ibadah penghiburan di Adiasa. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ya, ada hal-hal yang kita bisa prediksi. Ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi, terjadi begitu cepat, terjadi begitu mendadak, dan begitu tiba-tiba, saudara-saudara. Tetapi berbicara tentang apa yang kita prediksi, Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya untuk kita mempersiapkan diri. Firman Tuhan mengatakan, Yesus pernah memberikan pengumpamaan, apabila kamu mau membangun rumah, maka kamu harus berhitung, mempersiapkan diri. Nah, kalau dengan yang mendadak, yang tidak terduga, ya apa boleh dikata, karena itu mendadak, itu tak terduga. Tetapi untuk hal-hal yang kita bisa rencanakan, kita harus membuat rencana. Dan tahun 2025 ini kami sedang mempersiapkan rencana untuk kita masuk tahun 2025 dengan satu kerinduan, satu tujuan dan sasaran agar kita semua menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam 2025 ini kita belajar untuk membangun kehidupan yang lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang akan menjadi tema kita di dalam tahun 2025, yaitu closer. Mengapa saudara-saudara saya bersama-sama dengan seluruh jemaat mengajak kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Karena awalnya terpikir untuk sebuah tema, yaitu untuk menjadi kota perlindungan. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki kekuatan menjadi tempat berlari orang-orang yang sedang membutuhkan kalau kita sendiri jauh dari Tuhan? Kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak menyadari apakah kerohanian kita atau kondisi kita adalah kondisi yang tepat. Kalau saudara dan saya ketika naik pesawat, maka pramugari memberitahu bahwa apabila terjadi sesuatu dan kemudian alat bantu pernafasan itu diturunkan drop dan kita membawa anak kecil, maka disarankan untuk kita mengenakan masker itu terlebih dahulu kepada kita dan barulah dikenakan kepada anak kita, ya, kepada anak atau orang yang lebih lemah yang bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Nah, ini juga memberikan sebuah prinsip bahwa kita perlu membenahi diri kita perlu mempersiapkan diri kita, dan setelah itulah maka Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang perlu ditolong, saudara. Tentu saudara dan saya tidak harus menjadi sempurna, tetapi dalam rangka persiapan Tuhan tahu kapan mengirimkan orang sesuai dengan kesiapan kita, atau justru menolong kita untuk jauh lebih siap karena kehadiran orang itu. Itu sebabnya closer, lebih dekat dengan Tuhan, kiranya menolong saudara dan saya untuk menjadi peka. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan? Apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan? Apa yang terjadi? Kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, banyak hal tentu yang terjadi. Di dalam Alkitab, contoh-contoh Alkitab sangat jelas. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang dikenal sebenarnya nabi yang depresi, saudara. Tuhan pakai orang depresi juga ya. Kalau saudara membaca kitab Ratapan, itu adalah tulisan dari Nabi Yeremia.
Seorang yang betul-betul stressful, dia betul-betul tertekan, pelayanannya berat saudara-saudara. Menghadapi orang-orang Israel yang keras kepala, orang-orang Israel yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengatakan kepada Yeremia untuk dia datang membawa semacam pikulan begitu, bukan pasung, tetapi kayu balok yang kemudian dia pikul untuk menyatakan bahwa Israel akan kemudian diperbudak, untuk menunjukkan pesan yang sangat serius, saudara-saudara. Saya pikir saya dibandingkan Yeremia belum ada apa-apanya. Pelayanan yang begitu berat, pelayanan yang begitu sulit, sudah usaha keras tetapi firman Tuhan tetap mental, tetap tidak diterima, saudara-saudara. Stres ya, stres. Pasti stres, saudara-saudara. Coba kalau saudara-saudara bekerja, usaha ini, usaha itu, ini semua, ternyata kemudian tidak jadi. Maka pasti kita stres, kita bertanya apa yang salah dengan diriku, apalagi yang belum aku lakukan. Yeremia menghadapi itu, saudara-saudara. Tetapi ketika Yeremia dijumpai oleh Tuhan, Yeremia kemudian memiliki kekuatan untuk menanggung itu semuanya. Dekat dengan Tuhan menyebabkan adanya perubahan dari tidak sanggup menjadi sanggup. Dari depresi justru kemudian menjadi orang yang menguatkan dan menghiburkan, saudara-saudara. Dari kosong menjadi full dan penuh. Jadi saudara-saudara, transformasi itu luar biasa. Transformasi itu luar biasa. Dari seorang yang mungkin tidak suka ketemu dengan orang oleh karena mungkin berbagai macam keterbatasan, karena saya tidak sedang mengatakan introvert itu tidak baik, bukan itu ya. Tetapi saudara, kadang-kadang kita memang diperlukan ketemu dengan orang, diperlukan untuk menghadapi orang-orang, dan ada orang-orang yang menghindar dari itu semua. Tetapi dekat dengan Tuhan menolong yang tadinya Musa tidak mau ketemu orang karena kegagalannya. Dia tidak mau memimpin orang, ngurusi orang, lelah, capek, lebih baik ngurusi kambing domba. Kalau nakal dipukul, tak. Ngurusi orang. Siapa di antara saudara-saudara yang tahu bagaimana rasanya mengurus orang itu ya, saudara-saudara? Mengurus orang. Kadang-kadang, itu melelahkan, saudara-saudara. Musa sudah tidak mau lagi ngurusi orang, tapi Tuhan menjumpai Musa dengan semak yang menyala-nyala, dan di sanalah kemudian Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa nggak mau, Musa sudah menyerah sebelum perang, saudara-saudara. Dengan berbagai macam alasan, tetapi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memanggil Musa ketika Musa semakin mengenal Tuhan, mengenal Allah. Musa tahap demi tahap pada akhirnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Transformasi. Berapa banyak di antara kita melihat kehidupan kita di sekitar kita, pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan hidup kita, begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja. Kita merindukan adanya perubahan. Kita mungkin melakukan perubahan beberapa saat, tetapi kemudian jatuh kepada kebiasaan yang lama lagi. Transformasi terjadi kalau saudara dan saya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 1 mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Ini bicara tentang bagaimana mendekat kepada Tuhan. Dan ayat 2, saudara-saudara, Paulus kemudian mengatakan bahwa ada dorongan. Tidak mungkin ini dibalik, saudara-saudara. Artinya ayat 2 menjadi ayat 1. Jangan kamu menjadi serupa, baru persembahkanlah tubuhmu, saudara-saudara.
Tetapi ayat 1 mendasari ayat 2. Ketika saudara dan saya mempersembahkan tubuh kita, ketika kita ini menghampiri Tuhan, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, saudara akan punya kekuatan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, menjadi tidak serupa dengan dunia ini bukan sebuah beban yang berat, tetapi justru itu merupakan seperti perjalanan yang dikatakan di sini, yaitu perjalanan yang menyenangkan karena terjadi pembaharuan akal budi, saudara. Semua yang baru itu menyenangkan, yang baik. Coba, baju baru, mobil baru. Semua yang baru yang kita harapkan terjadi itu menyenangkan. Berapa banyak di antara kita yang pembaharuan akal budi. Saudara, pembaharuan akal budi ini, saudara, kadang-kadang kita memahami kekristenan, ya pergi ke gereja, beribadah, pelayanan. Dan tidak heran kadang-kadang ada orang-orang yang sudah lama Kristen pada akhirnya mengatakan begini, percuma jadi Kristen, toh juga begitu aja. Oh, rasanya begitu aja. Kehilangan satu gairah. Kenapa? Karena tidak terjadi pembaharuan akal budi. Kalau saudara dan saya mengalami pembaharuan akal budi, maka kita, perjalanan kita mengikut Yesus itu semakin menggairahkan. Firman yang saudara dengar akan hidup. Saudara akan bertanya seperti seorang yang menggali harta karun, itu yang Yesus katakan tentang kerajaan surga, saudara-saudara. Yesus pernah memberikan perumpamaan begini, ada seorang yang membeli ladang dengan harga yang mahal sampai orang-orang terheran. Lu ngapain beli ladang yang mahal itu? Di situ mungkin gersang, gak bisa ditanami apa-apa, ngapain lu? Ya, ini Yesus memberikan perumpamaan kenapa orang mau membeli ladang itu, saudara-saudara. Yesus mengatakan begini, dia kenapa mau beli ladang itu? Karena dia tahu di ladang itu ada harta karunnya. Demikian juga saudara, pembaharuan akal budi itu menolong kita untuk bisa melihat keindahan Yesus. Untuk bisa mengalami, mengiring Yesus, itu betapa indahnya, saudara-saudara. Kalau di titik ini sebagai orang Kristen, saudara sedang mengalami satu keadaan tawar atau mati rasa, saudara. Dan kita mulai berpikir, kayaknya gak ada bedanya dengan agama yang lain. Kalau begitu apakah Yesus berdusta kepada kita tentang kerajaan surga? Karena Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti benih pohon yang kecil. Tetapi kemudian benih sesawi, Yesus mengatakan begitu. Tetapi kemudian benih itu ketika tumbuh akan kemudian bahkan burung pun bisa bersarang. Biji sesawi adalah benih yang sangat kecil. Sesuatu orang yang, ini bisa apa sih benih kayak gini ini ya? Ini Allah, benih yang lain lebih besar. Tetapi Yesus sedang mengatakan bahwa hey, engkau akan mengalami surprise, kejutan-kejutan kerajaan Allah yang mengejutkan engkau. Karena kau sangka benih itu kecil, sepele. Tetapi kalau itu grow, itu bertumbuh, itu berakar, engkau akan melihat burung pun bisa bersarang di sana, saudara. Apakah saudara dan saya ketika mengikut Tuhan sedang mengalami kejutan-kejutan yang mempesonakan jiwa kita ini, saudara? Saudara, saya berapa waktu ini berhitung tentang umur saya. Saya berhitung tentang umur saya. Wow, sebentar saya, wah ini sudah 50 tahun ke atas ya, saudara. Berapa lebihnya, nggak usah ngomong lah. Dan saudara, saya terus terang, waktu ya pergi ke teman saya ke Malaysia dan kemudian beberapa, aduh Tuhan, ternyata benar ya, tuayan itu banyak sekali Tuhan. Tuayan itu banyak dan pengerja itu begitu sedikit, dan ini mendorong saya, karena kebetulan saya juga melayani di Sati, saudara, di Sekolah Tinggi Teologi. Ini mendorong saya untuk ayo para
tim admisi, tim perekrutan mahasiswa baru, kita kerja keras. Karena sesungguhnya tuayan begitu banyak, menggairahkan saudara-saudara. Begitu menggairahkan, begitu luar biasa saudara-saudara. Saya yakin kalau saudara mengalami pembaharuan budi, saudara dan saya akan melihat hal-hal yang menggairahkan, yang indah. Sehingga dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan saudara-saudara, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna dan yang sempurna. Ini bicara tentang level up, bicara tentang bahwa ikut Tuhan bukan hanya tahu kehendak Tuhan. Jangan pencuri itu kehendak Tuhan, saudara-saudara, jelas itu. Tetapi kita juga akan tahu apa yang baik. Lalu bukan hanya apa yang baik saudara-saudara, yang menyenangkan berkenan kepada Tuhan saudara-saudara. Banyak yang baik, orang baik itu banyak. Tetapi bagaimana orang yang kemudian berkenan kepada Tuhan dan pada akhirnya yang sempurna. Saya melihat saudara-saudara, kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, maka kita kemudian punya kekuatan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita menjadi sombong, bukan saudara-saudara. Tetapi kita menemukan hikmat bagaimana tetap hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaimana tetap berbisnis, karena hikmat itu dari mana? Hikmat itu dari pembaharuan akal budi, saudara-saudara. Dari Tuhan yang memberikan kita pembaharuan akal budi. Saya berjumpa dengan pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, dan saya bertanya kepada mereka, bagaimana Bapak ini bisa tetap bertahan di dalam situasi kondisi seperti ini? Dan saya menangkap satu pernyataan yang sangat betul-betul bukan dari kepalanya, tetapi dari hatinya. Bagaimana dia mengatakan, Pak Agus, saya belajar untuk menjalankan bisnis ini dengan benar. Saya tahu ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi, tetapi sejauh ini up and down, saya masih melihat Tuhan itu setia. Amin. Wow, luar biasa. Nah saudara-saudara, mari kita akan lihat mendekat dengan Tuhan menghasilkan perubahan hidup, transformasi. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya mengajak kita untuk merenungkan kisah ini, karena kisah ini adalah kisah yang kita kenal semuanya, yaitu kisah anak yang terhilang. Ya, anak yang terhilang. Kisah tentang dua anak yang sebenarnya jauh dari Tuhan dalam konteks yang kita akan bicarakan bersama-sama. Saya melihat kisah Lukas dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini tentang dua jenis anak yang sebenarnya kedua-duanya terhilang, saudara-saudara. Yang pertama adalah yang bungsu, yang hidup semaunya sendiri. Yang kedua, anak sulung, yang walaupun dia tidak tinggalkan rumah, dia tetap bekerja dengan bapaknya, tetapi yang justru hidup merasa benar. Hidup merasa benar. Kedua-duanya ternyata bisa jauh dari Tuhan. Wow. Kok bisa ya Pak? Gak tinggalkan bapaknya? Nah itu nanti kita bicarakan sendiri. Tapi kita mau fokus kepada anak yang bungsu terlebih dahulu, saudara-saudara. Mari kita perhatikan anak yang bungsu ini. Anak yang bungsu. Di dalam Lukas 15 mulai ayat 11 sampai 32, saudara-saudara, cukup panjang ayat-ayat tersebut, tetapi nanti kita akan pilih saja dari ayat-ayat 11 sampai 32 tersebut. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu saja di bagian pertama ayat ini, mulai ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan, saudara garis bawahi, hakku. Ya. Jadi anak bungsu bicara tentang haknya.
sesuatu yang layak dia terima. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau kebiasaan orang Yahudi, kalau punya 2 anak, maka yang sulung itu mendapat 2/3 dan yang lain akan mendapatkan 1/3. Jadi kemungkinan anak ini dapat 1/3 bagian dari harta yang dibagi. Kemudian beberapa hari kemudian, ayat 13, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sampai di situ saudara-saudara pembacaan kita dulu ya. Saudara-saudara perhatikan di sini. Kita akan belajar tentang dua orang ini, tetapi hari ini hanya 1 orang saja, yaitu anak yang bungsu. Kalau kita perhatikan, saya itu bertanya begini ya saudara-saudara, ngapain ya? Ini kenapa si bungsu ini ingin pergi meninggalkan orang tuanya? Kalau saya melihat Lukas 15 ayat 11-32, ini cerita bukan tentang keluarga yang sederhana loh saudara-saudara. Ini cerita tentang keluarga yang berkecukupan. Kaya lah begitu ya. Kenapa? Karena ketika anak ini hilang, dia ingat pegawai-pegawai bapaknya saudara-saudara. Jadi ini keluarga yang sangat berkecukupan. Kok bisa? Ya. Si bungsu ini mau meninggalkan ayahnya, pergi. Menurut saudara-saudara kenapa? Kenapa? Padahal dia tinggal di sebuah keluarga yang berkecukupan. Apakah karena dia punya jiwa entrepreneur begitu ya saudara? Sehingga dia ingin memisahkan diri, Pak, aku mau bisnis dewek wis. Pokoknya kasih bagian ke aku mulai diri sendiri. Apakah itu saudara-saudara? Menurut saudara-saudara, coba saudara mengimajinasikan kira-kira mengapa ini anak bungsu akhirnya mau pergi meninggalkan dan meminta bagiannya untuk kemudian dia pergi ke kota yang lain. Kira-kira kenapa saudara-saudara? Mengapa saudara-saudara? Kalau kita lihat bahwa setelah dia pergi, dikatakan dia pergi ke tempat yang jauh, lalu kemudian dia menghabiskan hartanya. Saudara-saudara, saya melihat kelihatan nampaknya anak ini itu kalau tidak dia mungkin bosan bersama dengan orang tuanya, atau dia memiliki teman-teman yang mempengaruhi dia, yang berpengaruh sehingga dia rasanya tidak cukup puas. Tiap bulan dikasih gaji, mungkin karena dia kerja sama orang tuanya, dikasih gaji UMR gitu ya saudara-saudara. Dia nggak puas karena gaji UMR ini tiap kali dia bersama dengan temannya nggak cukup. Kita melihat ada kemungkinan besar ada pengaruh-pengaruh dari teman-teman anak bungsu tersebut yang menyebabkan dia tidak melihat lagi papanya, tetapi dia melihat apa yang dimiliki oleh papanya. Apa yang dimiliki oleh papanya. Saya melihat begini saudara-saudara, kita akan belajar tentang bagaimana seseorang itu bisa jauh dari Tuhan terlebih dahulu. Yang pertama, anak tersebut mengikuti dorongan untuk menikmati dan disibukkan oleh kesenangan-kesenangan sesaat dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi, mengikuti dorongan untuk menikmati dan disibukkan. Perhatikan, saya menggunakan 2 kata, menikmati dan disibukkan oleh kesenangan-kesenangan sesaat dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Di dalam ayat ini saudara-saudara dikatakan bahwa anak bungsu tersebut berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Dia meminta haknya saudara-saudara. Nah saya melihat ketika dia meminta haknya, saudara dan saya, apa sih yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi hak kita? Salah satu yang Tuhan berikan kepada kita yang unik adalah free will, kehendak bebas. Ya. Pernahkah saudara
bergumul atau bertanya, Tuhan, orang ini jalannya nggak bener ini Tuhan. Tapi kenapa Tuhan nggak hukum dia? Kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan dia? Kenapa? Sehingga saudara dan saya itu bisa seperti Bani Asaf dalam Mazmur pasal 73. Hati kita ini lelah, capek saudara-saudara. Kenapa? Kita hidup sungguh-sungguh lalu melihat orang lain yang sembarangan, yang sembrono hidupnya. Tapi kayaknya Tuhan tidak, kalau orang Ambon bilang tidak toki dia. Tidak ketak dia. Tuhan kenapa kau gak bikin ini Tuhan? Kita sudah gemes-gemes begitu saudara-saudara. Tapi Tuhan kenapa membiarkan? Ini saudara-saudara, kita lihat ini di sini, Tuhan memberikan kepada kita manusia free will, kehendak bebas saudara-saudara. Dan apa yang Tuhan berikan, saudara-saudara, Tuhan hormati. Dalam konsep kehendak bebas termasuk memilih yang akan mencelakakan manusia itu sendiri. Saudara-saudara perhatikan, Tuhan tidak menghalang-halangi di sini seperti Bapak ini. Kenapa Bapak ini tidak mengatakan kepada yang bungsu, Nak, aku melihat ini kamu nih pergaulanmu bahaya ini. Nanti kalau saya kasih kamu uang, kasih bagian, wis habis sudah. Dah kamu nih. Tapi kemungkinan besar anak ini saudara, kalau saudara belajar, kata meminta itu bukan meminta satu kali loh saudara. Meminta berulang-ulang kali. Sampai sang bapak, ya udahlah gitu. Pernahkah saudara, kalau saudara jadi orang tua ya, kadang-kadang saudara tahu yang diminta ini kayaknya enggak akan membawa kebaikan. Tapi dia ngotot, dia berargumentasi, enggak Pak, aku akan tetap jaga, aku akan benar-benar bertanggung jawab Pak, pokoknya percaya Pak. Padahal kita ini hati orang tua udah tahu perilaku anak gitu ya. Kita mungkin sudah mengatakan, enggak mungkin, tapi hanya ada satu saja untuk membuktikan, apa saudara-saudara? Dikasih. Saudara-saudara, berhubungan dengan free will. Orang mau ikut Yesus, enggak ikut Yesus, sungguh-sungguh, enggak sungguh-sungguh, itu free will. Ya. Mau mengalami transformasi, tidak transformasi, itu free will. Dan mengapa Tuhan tidak menjagai, tidak menghambat? Karena Tuhan, saudara-saudara, Dia adalah Allah yang menghendaki pertobatan itu datang dari kita. Pertobatan itu datang dari hati kita, saudara-saudara. Saudara perhatikan anak itu, mengapa anak itu menginginkan warisan hartanya dibagi padahal ayahnya masih hidup. Anak itu merasa biasa-biasa saja atau bahkan bosan tinggal di rumah ayahnya. Dia ingin pengalaman baru yang wow. Anak itu dipengaruhi bisa jadi oleh fantasi yang dia dengar tentang kota nun jauh di sana yang begitu menawarkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, kesenangan-kesenangan yang tidak ada di kota atau kampungnya, saudara-saudara. Anak ini mengubah kebosanannya dengan mengikuti kesenangan yang dia rasa, dia pikir akan bisa dibeli kalau hartanya dikuasai sepenuhnya oleh dia. Saudara-saudara, pada akhirnya sang bapa memberikan hak penuh untuk menguasai harta itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan seseorang untuk berlaku apa saja yang dia mau, bukan berarti Tuhan tidak sayang dia. Tuhan sangat sayang dia, Tuhan menginginkan dia berubah, tetapi Tuhan telah menciptakan free will, kehendak bebas, di mana manusia memilih jalannya sampai manusia pada waktunya akan belajar bahwa jalan yang dia pilih itu salah. Dorongan untuk mengecap dan menikmati kesenangan sesaat seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa Tuhan, kok kayaknya Tuhan gak tegur ya, kok Tuhan gak kasih warning gimana ya. Saudara-saudara, kok Tuhan gak
tiba-tiba kasih saya sakit atau apa begitu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini bisa jadi bosan menjadi orang Kristen yang begitu-begitu aja. Ya. Dan memang saudara-saudara, kalau kita memisahkan kekristenan dari misi, saudara dan saya akan menjadi bosan. Kekristenan yang berarti saya berbakti menjadi pemurid Yesus dan tidak pernah memuridkan, lama-lama kita akan seperti laut mati. Kenapa? Karena kita hanya receive, menerima. Maka lama-lama seperti laut mati, semua mineral pada akhirnya terkumpul di laut mati sehingga sulit makhluk hidup ada di sana. Makanya saudara-saudara, gereja-gereja yang memisahkan dari misi, mereka hanya fokus membangun gedung, fokus memperbaiki ini dan itu, tetapi kemudian tidak bermisi. Paling jauh adalah menawarkan gereja itu kepada orang Kristen yang lain. Di Malang ada pertumbuhan jumlah gereja 30%. Sepanjang kalau saya tidak salah 10 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir, saudara-saudara. Tetapi berapa jumlah populasi orang Kristen sebelum kenaikan 30%? Sebelum kenaikan 30% orang Kristen yang ada di Malang 8%. Ketika terjadi kenaikan jumlah gereja menjadi 30%, ada berapa gereja yang dibuka di Malang? Tetapi apakah jumlah prosentase orang Kristen di Malang bertambah? Ternyata di dalam survei saudara-saudara, ternyata jumlah orang Kristen tidak bertambah. Tetap 8%. Kalau begitu apa yang terjadi? Yang terjadi saudara-saudara adalah mereka ini ibarat kue dibagi. Dan ketika itu terjadi, gereja Tuhan akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Gereja Tuhan akan merasa bersaing satu dengan yang lain. Dan gereja Tuhan lupa bahwa kita itu dipanggil untuk melayani dunia. Saudara dan saya dipanggil untuk dunia bisa melihat, kerajaan surga itu seperti itu. Kerajaan surga itu seperti itu, bagaimana kita berperilaku. Nah saudara-saudara kembali, kadang-kadang gereja Tuhan juga disibukkan oleh kesenangan-kesenangan sesaat yang menyebabkan gereja Tuhan jauh juga dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya seperti Roma pasal 12 ayat 2, pada akhirnya tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi lebih kepada apa yang baik menurut saya, apa yang menyenangkan atau berkenan untuk saya, dan apa yang sempurna untuk saya. Jadi saudara-saudara, anak bungsu yang terhilang bukan hanya bicara tentang orang Farisi dan orang-orang yang memang memusuhi Yesus, tetapi itu juga bisa berbicara tentang kita, gereja Tuhan. Kalau kita disibukkan oleh kesenangan-kesenangan sesaat, yang kemudian karena itu adalah hak kita, kita minta, Tuhan ini kan berkat Tuhan, ya ini kan berkat Tuhan, kita gunakan. Maka saudara-saudara, perasaan bosan akan menyelimuti kita dan kita mulai mencari petualangan rohani. Dengan cara pergi lebih jauh lagi untuk mencari kesenangan-kesenangan. Seperti anak yang bungsu ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, keinginan anak bungsu ini adalah untuk menjadi mandiri, terpisah dari bapaknya. Dia jauh di kota yang lain. Manusia seringkali merasa tidak mau dikendalikan oleh Allah. Tidak mau dinasehati, tidak mau diingatkan. Merasa bisa hidup dengan baik tanpa Allah. Dan itu sesuatu yang
sebenarnya ketika COVID-19 terjadi, itu mengingatkan kita semua bahwa manusia sebenarnya enggak begitu. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau masih diizinkan, sekalipun itu jalannya salah, sekalipun itu dengan cara memberontak, tidak menyenangkan bapaknya dengan meminta harta dan kemudian menghambur-hamburkan, tidak langsung jatuh miskin, tidak langsung kena kusta. Ya, saudara-saudara, sekalipun seperti itu, tapi satu kali saudara-saudara, maka Tuhan akan mengingatkan. Jadi seringkali Tuhan ingatkan manusia dengan perkara-perkara yang mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikan, yaitu salah satunya COVID. COVID membuat semua orang sadar bahwa kita itu terbatas. Saudara, yang kedua, pengelolaan berkat Tuhan yang tidak dilakukan untuk kemuliaan Tuhan akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dalam Lukas pasal 15 ayat 14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat, saudara-saudara. Nah, tentu ini satu kalimat yang relatif tidak terlalu panjang, tetapi kenapa dia bisa melarat? Karena dikatakan di sini setelah dihabiskannya semua timbullah bencana kelaparan di dalam negeri dan ia pun mulai melarat. Nampaknya ada jeda waktu setelah dia habis, kemungkinan dia kerja normal, kemungkinan dia oke, tetapi kemudian pada dasarnya habit, kebiasaan-kebiasaan hidupnya membuat dia kemudian melarat. Saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa anak itu bisa pergi jauh, bahkan bersenang-senang itu karena harta papanya. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 yang mengatakan begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Perhatikan, pemberian yang baik, sebutkan semua pemberian yang baik yang kita terima. Sebutkan. Kesehatan, betul. Itu baik. Itu baik. Sakit perut aja loh saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu saya itu sebelum ke Malaysia itu nggak tahu salah makan apa. Aduh, dikit-dikit wah. Saudara kalau jadi pendeta lalu pergumulannya sakit perut. Wow, itu saudara-saudara. Sementara khotbah perut saya saudara muter. Wih, itu keluar keringat dingin ya saudara-saudara. Karena ini otak harus berjalan tapi di sini juga muter, saudara-saudara. Wah, saya waktu itu, aduh Tuhan ini mau ke Malaysia dan saudara tahu di Malaysia kan masakannya cukup berbumbu begitu ya, cukup strong gitu bumbunya ya. Jadi saya, waduh Tuhan tolong ini ya. Ini kalau di negeri sendiri lah, pokoknya ya oke lah bisa saya minta tolong Bu Lili ini. Lah ini kalau sendirian di negeri asing gitu ya. Dan saudara-saudara, itu baru sakit perut, saudara. Itu baru sakit perut. Jadi kalau saudara dan saya sehat, itu pemberian yang baik dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Keluarga itu pemberian yang baik. Pekerjaan itu pemberian yang baik dari Tuhan. Coba sebutkan, dan waktu saya menghitung ini atau melihat ini, iya ya, puji Tuhan ya saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu kami bergumul mencari rumah kontrakan. Ya, kenapa? Ya karena saudara-saudara, kalau sudah tinggal di sebuah tempat, lalu kemudian pindah-pindah, usung-usung, packing. Aduh saudara, umur berapa gocap ya? 50 tuh gocap ya? Ya, umur gocap itu ya saudara. Duduk terus packing ya ini ya. Ini begitu berdiri itu nggak bisa langsung lurus saudara. Harus pelan-pelan saudara. Krek begitu ya saudara. Dan saya kok lain ya? Saya jongkok itu ya saudara, bersih-bersih jongkok gitu ya. Bukan berkunang-kunang saudara-saudara. Tapi di pergelangan kaki itu ya saudara-saudara, rasanya kaku sekali gitu ya. Saya bilang, saya lihat dua kaki saya ini,
baik-baik saja, saudara. Jadi waktu melihat mau packing ya, lihat di OLX tempat-tempat kontrakan, sudah berapa bulan kami list itu, daftarkan rumah-rumah yang kami akan visit ya saudara, untuk kemudian mencari rumah kontrakan. Dan sampai akhirnya berapa waktu kemudian, kalau selesai hari Minggu kami coba keliling janjian, dan hari Sabtu juga kami lakukan begitu saudara. Yang lalu sempat ngobrol dengan Denny dan Grace yang juga sama-sama cari rumah kontrakan. Rasanya itu senasib, itu enak ya saudara-saudara. Coba kalau saya ngobrol dengan saudara-saudara, saudara nggak pernah rasanya pindah kontrakan, saya cerita gitu. Oh iya, saudara nggak pernah tahu rasa senasib nggak ada saudara. Tapi coba saudara ketemu orang yang senasib gitu ya. Wih, rasanya lega, ternyata bukan saya saja. Waktu saya ngobrol sama Denny dan Grace gitu, oh iya Pak Agus, yang lalu saya juga lihat Pak Agus itu di sana itu, lagi masuk ke perumahan, kami juga lagi lihat-lihat di perumahan. Oh iya, kita senasib ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, sampai satu kali kami sudah cari-cari dan ternyata saudara-saudara macam-macam lah rumah-rumah itu ya, kadang-kadang kami juga punya rumah yang kami sewakan saudara-saudara. Tapi kami ini kalau menyewakan rumah, kami cat dulu, bersihkan dulu saudara-saudara. Wis, itu pokoknya kami pastikan tuh bahwa ini kami seperti rumah yang kami tempati begitu ya. Dan tiap kali orang yang melihat rumah kami yang di Malang itu gak lama saudara. Gak lama kosong, cepet aja. Karena begitu melihat, oh iya bersih ya ini udah udara segar gini-gini udah jadi. Nah kami ini berkali-kali masuk saudara, ya ampun, WC-nya, lalu kemudian lantai-lantainya, wah ini mesti permak ini, kadang-kadang gak terlalu dibersihkan. Jendela itu, jendela nako yang pecah, separuh aja masih nempel di situ ya saudara-saudara. Jadi seperti saudara-saudara itu masuk, rasa gak dimanusiakan gitu ya saudara. Rasa aduh moah. Dan saudara-saudara kami begitu bergumul saudara-saudara, sampai satu kali karena rumah yang kami tempati kan katanya akan dipakai sendiri ya. Jadi saudara-saudara karena memang sudah cukup lama, lalu saya mengatakan kepada Ibu Lili, coba ya kita berdoa, tak telepon lagi ya orangnya ya. Gimana, apa dia mau ya, siapa tahu berubah pikiran gitu. Lalu saudara-saudara, ini karena sudah mentok ya saudara-saudara, inilah kalau kita ini mentok ya, ada keberanian lebih gitu ya. Lalu saya telepon dan kemudian saya tanyakan tentang rumah itu. Dan ternyata saudara-saudara, oh ya Pak, gak apa-apa Pak. Wih tahu gitu ya, gitu nggak usah keliling-keliling, udah nggak browsing-browsing, ya itulah pikiran manusia ya saudara-saudara ya. Kalau Tuhan sudah buka jalan tahu gitu, ngomongnya begitu ya. Tapi kan kalau nggak mentok dulu itu kita nggak akan tahu gitu saudara. Ya kan begitu. Tetapi saudara perhatikan di sini, dan itu adalah berkat yang baik. Sangat senang kami saudara. Rasanya itu beban-beban di sini itu langsung jatuh, bruk gitu ya saudara. Wih barbel langsung anjlok, blok gitu saudara. Wah kita nggak perlu packing. Gak perlu panggil mobil dan lain sebagainya. Itu berkat yang baik. Dan firman Tuhan mengatakan dari Yakobus, itu adalah pemberian Tuhan. Termasuk anak bungsu ini kalau dia bisa mendapatkan harta dari papanya, kalau papanya ini bukan Tuhan, ini kalau langsung kan, tapi ini perumpamaan. Itu karena Tuhan juga yang mengizinkan, saudara-saudara. Kalau saudara menikmati apa yang baik, itu Tuhan mengizinkan. Ada waktunya Tuhan tidak mengizinkan, ya tetap tidak akan izinkan. Tuhan memberikan, dikatakan setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini maksudnya begini saudara, Bapa segala terang. Kalau terang ini, kalau saudara lihat terang ini ya, terang ini kan terang tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau saudara melihat terang ini, ada bagian yang masih ada bayangan, saudara. Tetapi Bapa itu adalah terang yang sempurna. Berarti terangnya itu 360 derajat. Gak ada bayangan, gak ada maksud-maksud jahat dari Bapa kita. Ketika memberikan berkat semua yang baik, Bapa tidak sedang bermaksud menjebak saudara dan saya.
tak kasih berkat ya supaya dia gimana dia. Enggak. Dia Bapa yang baik, tidak ada kecurangan di dalam hati Bapa kita. Tetapi mengapa kemudian kadang-kadang kita kemudian menjadi begitu begitu sulit mengelola berkat Tuhan yang kemudian pada akhirnya justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Ya karena tabiat dosa kita. Tabiat dosa kita. Jangan lupa kita manusia yang berdosa. Berapa banyak polanya sama. Ketika lagi kondisi membutuhkan yang baik, apa saja. Modal kayak apa. Kita sungguh-sungguh jaga sungguh-sungguh. Jaga nama baik. Jaga semuanya. Tapi begitu mulai kasih des. Kita mulai, dulu gua butuh lu, saya yang perlu kamu. Sekarang kamu yang perlu saya. Saudara-saudara, sebenarnya apakah itu bukan berkat dari Tuhan? Berkat dari Tuhan, saudara-saudara. Tetapi tabiat dosa kitalah yang menyebabkan pengelolaan berkat itu pada akhirnya membuat kita justru jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan menyanyiakan berkat yang Tuhan berikan. Coba perhatikan baik-baik. Saya ini kalau ya saya termasuk orang yang bisa mengatur keuangan, ya, mengatur keuangan. Tapi saya sadar kalau saya mulai jauh dari Tuhan, ya, cirinya mulai males baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apalagi berdoa, bertanya kepada Tuhan. Wis pokoknya autopilot jalan wis pokoknya. Semua pelayanan ini semua sudah diorganisir, semua begitu. Saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi, saudara-saudara? Saya mulai boros. Boros dengan waktu, ya. Dimana harusnya saya di depan laptop belajar mengerjakan sesuatu. Lah kadang-kadang ada yang masuk begitu. Ini 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Lama-lama gak jadi-jadi apa yang sedang saya kerjakan. Dan saya sadar, saya mengenali ini, saudara, saya mengenali. Itu sebabnya saya bilang, saya tahu masih punya tabiat dosa. Tabiat dosa. Ini sepanjang kita masih hidup di dalam daging, kita masih ada tabiat dosa. Yang sulit kadang-kadang mengelola berkat Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah berkat yang saudara terima membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh dari Tuhan? Kita mungkin berpikir banyak alasan ya. Aduh Tuhan, saya sibuk. Tapi ya berapa waktu kan saya membaca kitab Mazmur gitu ya. Ngikuti sibuk ya sibuk. Tapi saudara, waktu saya mulai Tuhan, saya sadar kalau saya jauh dari Engkau, saya ini pokoknya pengaturan waktunya ya pokoknya gak karuan. Ya tetap bagus, tetapi saya tahu dalam hati nurani saya ada hal-hal yang miss. Ada hal-hal yang harusnya saya gak kerjakan, tapi kemudian saya kerjakan, saudara-saudara. Dan alasan banyak, capek ini itu. Tetapi saudara-saudara, berapa waktu ini kebetulan kami di Malang, hari Rabu saya nguji proposal saudara-saudara, dan biasa kalau saya di Malang ini sudah line up mahasiswa yang saya panggil, ini urusan bangunan, ketemu kontraktor dan lain sebagainya, lalu pemberkatan nikah, lalu pulang tadi malam, lalu kemudian lanjutkan persiapan firman, bangun pagi jam 4 pagi dan saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ketika saya belajar untuk sebelum melakukan semuanya, saya merenungkan firman, membaca firman. Itu ada kontrol di dalam hati kita.
Coba saudara dan saya lakukan. Coba. Lakukan. Karena ketika saudara dan saya bisa mengelola hati kita sebelum melakukan banyak hal, percayalah saudara akan bisa mengelola semuanya. Saya mau tutup saja saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu di Sati ditawarkan tentang semacam seminar begitu. Seminar ini adalah berbicara tentang membereskan tempat tidur, betting ya. Membereskan tempat tidur pagi hari sebelum melakukan semua aktivitas. Saya lupa siapa yang kemudian menulis buku ini. Kalau saya tidak salah dia adalah orang Amerika, seorang perwira angkatan laut gitu, marinir, yang kemudian dia pada akhirnya melihat itu sebabnya kalau mereka yang di militer pagi harus bereskan tempat tidur. Pasti itu, pasti. Kenapa? Karena ternyata ditemukan ketika mereka berhasil membereskan tempat tidur, mengalahkan ya pertempuran pertama, maka pertempuran-pertempuran yang lain itu mereka dapat kendalikan, saudara-saudara. Mereka dapat kendalikan. Saya ada kesaksian, saudara-saudara, punya rekan anak, dia punya anak laki-laki pertama, nakal, saudara-saudara. Teman saya pendeta, dia cerita kepada saya, waduh Pak Agus, anak saya ini ya, saya nggak tahu ini nurun siapa. Alah saya bilang, ya nurun bapaknya lah, emang nurun tetangga. Kamu lupa dulu gimana. Dia ngomong dia ampun dengan anaknya ini. Sampai satu kali ini kedua orang tua ini bagaimana ini anak kami. Lalu kemudian saudara-saudara anaknya dikirimkan ke Sulawesi Utara ya. Ke Sulawesi Utara. Tinggal dengan saudaranya ya, kalau saya tidak salah waktu dari SMP pindah ke SMA, tinggal dengan saudaranya. Dan saudaranya ini cukup mendidik anaknya seperti militer begitu ya. Jadi pagi hari harus betting, harus membersihkan dan merapikan tempat tidur, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah 3 tahun, papanya terheran-heran melihat perubahan anaknya, saudara-saudara. Nah ini ilmu fisik, apalagi ilmu rohani kalau saudara dan saya mengelola hidup berkat Tuhan yang kita akan dapat sepanjang hari ini. Ambil waktu, baca firman Tuhan, kira-kira 15-20 menit aja. Jangan terburu-buru, saya mau baca 2 pasal. Seperti saudara makan itu, mulut penuh saudara tidak akan menikmatinya. Baca, mungkin 1 pasal saja cukup. Tapi renungkan 20 menit. Karena berarti saudara siap mengelola berkat yang Tuhan berikan sepanjang hari itu. Kenapa? Karena hati kita hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau saudara tenang, ambil keputusan tenang. Walaupun banyak hal bisa buat kita panik. Bahkan kalau saudara bukan angry tapi murka. Firman Tuhan yang saudara baca pagi itu tinggi. Kemarin saya ketemu kontraktor hampir murka. Karena gedung yang kami baru resmikan, saudara-saudara, Ethernetnya ambrol. Dan saya tanya staf sarana prasarana, ini kenapa ambrol ini? Ini Pak, ternyata selangnya itu, sambungan selangnya enggak dilem Pak. Sehingga ketika air deras, agak mampet sedikit lalu air deras, ambrol, jebol sehingga turun ke Ethernet. Wah, saya bilang besok
Saya bilang, ayo inventaris apa saja yang menjadi persoalan dari gedung ini. Dan kemudian kemarin kemarin Sabtu bertemu dengan kontraktor, saudara-saudara. Wow, ini adalah gedung yang kami bangun dalam 1,5 tahun dan betul-betul kami mengandalkan Tuhan untuk cari dana, saudara-saudara. Dan itu banyak orang yang sungguh-sungguh memberi untuk pekerjaan Tuhan melalui gedung itu. Jadi saya seperti marah begitu ya. Dan waktu kami pertemuan, saudara-saudara, waktu suara saya mulai meninggi, tiba-tiba saya ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, saya tulis ya, di dalam rumah Tuhan aku ingat kasih setianya. Wah, di dalam rumah Tuhan aku ingat kasih setianya. Kamu lupa ya, kalau Tuhan bisa selesaikan 1,5 tahun ini dan 3, sekian M ini terpenuhi. Ya ini kelemahan manusia, perlu dijelaskan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan kontrol. Karena dia juga manusia. Langsung suara saya reda, saudara-saudara. Ya kadang-kadang kita ini tersesat di jalan yang benar ya saudara-saudara. Kita pikir itu benar, karena itu hak kita. Sehingga kita bisa marah apa saja. Tapi kita lupa bahwa ini pemberian Tuhan yang baik, selesaikan dengan baik. Mari kita akan berdoa saudara-saudara. Saya kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga ada hal-hal yang seharusnya menjadi berkat lebih besar lagi. Dan tetap bisa menjadi berkat lebih besar. Karena dekat dengan Tuhan. Ada transformasi hidup. Haleluya. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudaraku, kita ini bisa saja menjadi seperti anak yang terhilang. Kita pikir itu hanya terjadi kepada orang lain. Tapi waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, semua kita akan menerima pemberian yang baik dari Tuhan. Dan berapa banyak kali pemberian yang baik dari Tuhan itu kita tidak kelola dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Kita banyak kemudian pada akhirnya seperti disibukkan oleh hal-hal yang lain. Sama seperti anak ini kemudian lebih memilih jauh dari orang tuanya dan menikmati pemberian yang baik dari bapaknya. Betapa pemberian yang baik yang kita terima itu seringkali meninabobokan kita, membuat kita seperti kita yang pegang kendali. Karena harta yang dimiliki oleh anak yang bungsu ini menyebabkan dia punya semua fasilitas, sekalipun jauh dari papanya. Sehingga dia bisa menjadi seperti Tuhan. Dia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Mungkin bukan kita, tapi kita mungkin melihat teman kita seperti itu, saudara-saudara. Mari kita dekat dengan Tuhan. Sebelum bicara kepada teman itu, biarlah Tuhan sendiri yang mengubahkan kita dan menjamah teman kita atau orang lain. Mari kita meminta Tuhan Roh Kudus menjamah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini. Roh yang hidup penuhkanku. Amin.
ku pernah bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Oh, amin. Jiwaku pernah bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saudara-saudara, mari kita menanggapi firman Tuhan. Semua kita tidak terkecuali termasuk saya, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Bagaimana posisi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah baik-baik saja, atau sementara kita sedang jauh tapi tanpa sadar bahwa kita sedang jauh dari Tuhan. Karena kesibukan-kesibukan. Seperti anak bungsu ini, dia disibukkan dengan pemberian yang baik dari bapaknya. Sehingga tanpa dia sadari, ketika dia pindah ke kota lain, sebenarnya dia sedang meninggalkan bapaknya. Bagaimana hatimu? Apakah engkau sedang merasakan bahwa ada banyak hal yang mulai tidak terkendali dan kau mengalami kesulitan? Dekat dengan Tuhan, karena engkau akan mendapat ketenangan dan daripadanya lah keselamatanmu. Saudara akan mengambil keputusan-keputusan dengan pertolongan Tuhan, karena saudara mengalami pembaharuan akal budi, sehingga saudara mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itu terjadi ketika saudara dan saya mendekat kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang engkau ingin hubunganmu dipulihkan dengan Tuhan. Hubunganmu kembali dekat dengan Tuhan. Kembali engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu engkau. Atau sebaliknya, ada di antara saudara-saudara yang perjalanan kekristenannya adalah, menurut saudara, adalah perjalanan yang begitu-begitu saja. Bahkan mungkin dikategorikan membosankan. Engkau merasa bosan menjadi orang Kristen, tetapi engkau seperti terikat. Karena bisa jadi karena kita karena sosial, ikatan sosial. Tetapi sesungguhnya engkau tidak menikmati perjalanan menjadi anak Tuhan. Engkau perlu dekat dengan Tuhan. Engkau perlu mengalami pembaharuan budi, sehingga pada akhirnya engkau akan mengalami kegairahan mengenal kehendak Tuhan, mengenal apa yang baik. Saudara, semua kita kalau menemukan apa yang baik akan bergairah. Semua kita kalau menemukan apa yang menyenangkan Tuhan akan bergairah, apalagi apa yang sempurna. Tetapi itu sulit terjadi kalau kita tidak mengalami pembaharuan budi melalui firman yang kita renungkan, firman yang mengerjakan hati kita. Mari seluruh jemaat yang saya kasihi, kita mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ayo buktikan bahwa firman Tuhan ini benar. Tuhan akan melakukan pembaruan budi. Tuhan akan membawa kepada saudara-saudara dan saya pengalaman-pengalaman yang menggairahkan di dalam Dia. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama melalui pujian ini. Kita berdoa. Jadikan lagu ini menjadi doa. Tuhan, biarlah Kau ambil alih seluruh hidupku. Nyanyikan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, amin.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari kita buka hati bersama-sama. Jamahan-Mu, amin, berserah penuh, amin, di hadirat-Mu. Mari Tuhan ambil alih hidup kami, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi ku buka hati, amin, tu jamahan-Mu, amin, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau yang menilik setiap hati kami, Tuhan. Engkau mengasihi kami semua, dan Engkau punya maksud yang indah buat gereja ini. Untuk gereja ini menjadi kerajaan Allah, sehingga dunia tahu kerajaan Allah itu seperti apa. Kami mau berdoa supaya Tuhan, setiap kami akan mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kami bisa mengendalikan, mengontrol hati kami ketika kami datang kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Di dalamnya ada ketenangan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini akan terbukti. Di tahun 2025 ini, kami semua makin dekat dengan Tuhan. Akan ada kebangunan rohani, akan ada pertobatan, akan ada transformasi. Ada perkara-perkara yang awalnya itu seperti pintu yang tertutup, yang terkunci. Tetapi oleh karena Tuhan, pintu itu terbuka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah Roh Kudus mengawal kami sampai firman Tuhan ini menggenapi dan tergenapi di dalam hidup kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Henry untuk sampaikan pengumuman. Terima kasih Pak Agus atas renungannya bagi kita semua ya. Senang sekali ya teman-teman bisa ketemu lagi. Bagi yang baru hadir kami juga senang. Ada jemaat-jemaat yang baru dan kami welcome ya semua para teman-teman untuk mengajak teman-temannya juga untuk bisa mengajak, dan kita juga ada Sunday School yang siap menerima anak-anak kita semua ya. Lalu selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Jadi sebelumnya kita akan tundukkan kepala sekali lagi untuk menyiapkan hati kita memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih atas siraman rohani hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami, telinga, mata, pikiran, pendengaran kami, di mana kami bisa mengerti apa yang tersampaikan hari ini Tuhan, yang mungkin kami bisa agak tidak hargai semua indera-indera kami itu Tuhan. Tapi hari ini kami ingin menyadarinya Tuhan, dan kami ingin mengucap syukur, dan kami akan memberikan persembahan Tuhan sebagai salah satu rasa syukur kami. Engkau layakkan pikiran, hati, tangan kami Tuhan yang memberikan persembahan. Biarlah agar persembahan ini Engkau anggap sebagai sesuatu yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
persembahan bisa diberikan secara online ya. Bisa dilampirkan juga nomor rekening kita. Lalu ini saya sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat renungannya ya di Mazmur 90 ayat 15. Ya, bisa diedarkan juga ya apa kantong persembahannya juga bagi yang ingin memberikan persembahan secara fisik juga. Saya bacakan sekali lagi Mazmur 90 ayat 15 yang terjemahan sehari-hari ya. Berilah kami kebahagiaan seimbang dengan penderitaan yang kami tanggung dalam tahun-tahun sengsara. Ya, kiranya ayat ini juga melengkapi renungan kita hari ini ya. Jadi kita harus tahu bahwa hidup ini tidak selalu asik-asik terus gitu ya. Apalagi kita anak muda, jadi kita langsung saja berdoa, Tuhan berikan saya kebahagiaan seimbang dengan penderitaan yang kami tanggung. Ya, kiranya itu memberikan kita level iman yang lebih baik. Lalu pengumuman berikutnya, hari Selasa ini kan biasanya kita Moment of Restoration ya, yang kita berdoa bersama. Nah ini kebetulan ada libur yang cukup panjang ya. Salah satunya adalah mungkin banyak yang merayakan Imlek, jadi Selasa itu mungkin akan ada acara malam bersama keluarga. Jadi hari itu mungkin ditiadakan karena akan ada banyak acara keluarga ya. Lalu di Kamis KTB tetap ada ya, hari Kamis KTB di Barat 1, 2 dan Timur. Lalu kalau mahasiswa itu hari Jumat mungkin secara online atau enggak nanti ada pengumumannya ya untuk para mahasiswa karena masih belum masuk ya, masuk tahun ajarannya belum masuk kayaknya, beberapa ada yang libur. Itu lalu saya juga menyambung tadi ada Pak Agus pengumuman ada kabar duka dari teman kita Rio. Nah nanti hari ini akan ada ibadah penghiburan ya di Adijasa. Nah, kita mengundang para teman-teman yang untuk menghibur teman kita Rio yang barusan kehilangan ayahnya ya, yang sudah perawatan karena penyakit kanker gitu ya. Ya kita turut berduka cita atas teman kita Rio. Dan saya mengundang para teman-teman untuk hadir nanti jam 7 malam ya. Nah ruangannya ada di berapa ya? Tadi ada pengumumannya, nanti kita akan sebarkan di SAF Crew gitu ya. Ya itu aja teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya kembalikan ke Pak Agus untuk menutup kebaktian hari ini. Iya, ya di nanti malam, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kita ingin menguatkan dan juga menghibur keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga saudara Rio. Dan saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bisa hadir karena nanti SAF yang akan mendapatkan kepercayaan melayani ibadah penghiburan ya. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, biarlah saudara-saudara bisa memanfaatkan waktu kalau memang liburan untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga ya. Dan kebetulan ya siang hari ini saya melihat keluarga besar dari almarhum Bapak Dedi hadir semuanya, dan sekali lagi kami senang bisa bersama-sama dan masih sekolah, masih di Surabaya ya menyelesaikan, dan Tuhan tolong untuk bisa selesai dengan baik. Dan juga ada April ya, April, wow, libur sudah datang, puji Tuhan ya. Bagus ini ya, jadi masih libur Februari tapi sudah muncul, senang sekali. Ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin juga keluar kota. Tadi juga ada yang menyampaikan bahwa Pak, minta maaf ini Pak, tidak datang, mobilnya kerubuan pohon. Aduh, mobil pagi-pagi kerubuan pohon. Ya, hati-hati saudara-saudara karena cuaca yang kadang-kadang ekstrim. Ya, kiranya kalau saudara melakukan traveling, perhatikan untuk bisa menjaga keselamatan masing-masing. Mari kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri.
tadi ada yang terlewat di dalam pengumuman, apakah positif bahwa akan ada pembubaran panitia hari Jumat, Stefan? Ya tadi. Jadi bagi para panitia Natal, kita akan mengadakan pembubaran panitia Natal di rumah Stefan, ya, di rumah Bapak Stefan Suryanto. Alamannya di wisata Bukit Mas, ya. Apa itu, Lion apalah begitu, ya. Nanti di dalam grup panitia Natal sudah disampaikan undangan. Jadi bagi saudara-saudara yang terlibat di dalam kepanitiaan Natal, mari kita hadir untuk kita bisa mengucap syukur karena Natal sudah berjalan dengan sangat baik dan Tuhan cukupkan. Lebih daripada itu, hal-hal yang baru kita lakukan itu menjadi pelajaran-pelajaran yang penting dan kita bersama-sama bisa mengucap syukur nanti, ya. Jadi rumah Pak Stefan sudah dibuka buat kita semuanya. Puji Tuhan, ya, senang sekali, ya. Ini kalau punya rumah sendiri ini gampang dibuka-buka ini, ya. Ini yang masih numpang-numpang nih saya doakan, ya, supaya punya rumah sendiri. Amin, supaya bisa buka tutup ini, ya. Amin, ya, banyak di belakang saya ini, amin ya. Raymond, amin, ya. Raymond masih kos, ya, saudara. Nah, kita mengucap syukur bersama-sama, kita akhiri, dan apabila sepanjang minggu ini saudara akan melakukan perjalanan, biarlah Tuhan menyertai dan melindungi saudara-saudara. Izinkan saya untuk bisa meminta Ibu Wulan, ya, bisa maju ke depan untuk berdoa, ya. Karena Ibu Wulan ini juga ibu gembala, ya, ibu gembala di mana? Manowari, ya, Manowari Papua, ya. Jadi Ibu Wulan ini adalah istri dari Pak Dedi. Jadi sementara Pak Dedi pengobatan di Surabaya, Ibu Wulan inilah yang menjalankan penggembalaan di Manowari dan sekarang masih menemani anak-anak, ya, begitu, ya. Dan saya mohon untuk bisa maju ke depan dan berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini dan kiranya Tuhan memakai kita semua untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menjadi berkat di Surabaya. Ibu Wulan bisa maju ke depan saja, ada mikrofon, ya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Bukan suatu kebetulan untuk kami berada di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh dibangunkan dan saling membangun iman kami. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pemberian baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang bertanggung jawab dengan kami mengelola dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Baik waktu kami, kesehatan, kekuatan, siapapun atau apapun yang Tuhan izinkan kami miliki, kami mau membawa semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi sampai siang hari ini kami merasakan hadirat Tuhan hadir tempat ini. Kami merasakan lawatan Tuhan buat kami semuanya. Kami dibangkitkan iman kami dibangkitkan semangat kami untuk terus mencintai Tuhan dan hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama, kami satukan hati, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan gerejamu di tempat ini Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Engkau mengizinkan gereja ini ada. Kami percaya ada maksud Tuhan melalui gereja di tempat ini. Tuhan memakai gereja ini, semua gembala sidang dan semua staf bahkan kepada jemaat semuanya akan dipersiapkan, dipakai Tuhan
menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi penjala-penjala jiwa. Ada banyak ladang yang sudah menguning di sekitar kami Tuhan. Lengkapi dan mampukan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menjadi penuai-penuai. Tuhan, kami tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Untuk itu biarlah setiap hari kami boleh membangun hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Setiap hari kami mau terus terhubung dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan terletak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, apapun program-program yang sudah disusun oleh gerejamu di tempat ini Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan menyempurnakan. Semua dapat berjalan dengan baik. Dan apapun Tuhan yang menjadi halangan, hambatan, rintangan, kami percaya Engkau memampukan gereja di tempat ini untuk melaluinya. Dan melalui rintangan yang ada, gereja ini semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak Gembala dan beserta dengan Ibu dan juga anak-anak Tuhan, Kau memberkati. Banyak beban, tugas, tanggung jawab yang dipikul oleh hamba-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu. Terus memberikan hikmat, memberikan urapan-Mu, memberikan berkat-berkat-Mu baik secara jasmani rohani, memberkati rumah tangga, memberkati pelayan, memberkati masa depan daripada anak-anak Tuhan. Kau memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan yang mungkin tidak dapat disampaikan kepada jemaat, Engkau Allah tahu. Dan Engkau Allah tahu bagaimana cara untuk menolong, menjawab setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk pergumulan gerejamu di tempat ini. Perkembangan-perkembangan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan melakukannya. Gereja ini akan terus besar, gereja ini akan terus berkembang, gereja ini akan menjadi alat Tuhan, memenangkan banyak jiwa, menjadi penuai-penuai. Bapa, Engkau menolong, berikan kesatuan persatuan di antara jemaat, di antara pelayan, di antara satu dengan yang lain. Saling menopang, mendukung satu dengan lain. Boleh saling menutupi daripada kekurangan yang ada sehingga semuanya boleh kuat. Engkau memberkati setiap anak-anak muda. Masa muda adalah masa yang rawan. Tetapi tatkala mereka dipegang, dikendalikan oleh Tuhan, mereka seperti anak panah yang bisa melesat dan tepat pada sasaran. Mereka akan dipakai Tuhan menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa. Mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda yang mereka tidak tahu arah, yang mereka membutuhkan daripada pimpinan Tuhan. Mereka akan bertemu dengan kaum muda di tempat ini. Dan mereka akan dibawa untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ada banyak hal Tuhan yang mungkin masih ada dalam rencana-rencana yang ada dalam gereja tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau semakin menyempurnakan dari hari ke hari pergumulan gereja ini dan sebagainya. Allah, Engkau tahu. Dan Kau mempersiapkan jawaban-jawaban atas setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus hadir buat gerejamu tempat ini. Awan kemuliaan Allah ada bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Hari-hari yang ada terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang ada Tuhan tunduk dalam rencana dan kehendak-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat-Mu turun atas umat-Mu, atas hamba-hamba-Mu tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Terutama diberkatilah waktu-waktu yang kau tetapkan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal kehendaknya sehingga hidupmu akan mengalami perubahan akal budi, pembaharuan, sehingga semua yang baik, semua yang menyenangkan hati Tuhan dan semua yang sempurna itu akan
akan terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Dan itu sebabnya diberkatilah anak-anakmu dan diberkatilah masa depanmu. Lakukan firman dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan adalah Allah yang suka untuk bisa membuktikan bahwa Dia yang katakan adalah benar. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita semuanya yang setia. Kita bersama katakan amin, 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 amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Happy Sunday dan terima kasih buat seluruh jemaat terkasih. Amin.